Selamat pagi Bapak dan Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Rosmala Gule. Saya mengajar di SD Negeri Tanjung Barat 03 Pagi, Jakarta Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang tahun 2025 dengan NIM 253091517. Berikut adalah pembelajaran yang saya laksanakan di SD Negeri Tanjung Barat 03 Pagi. Terima kasih. Pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Rosma. Oke, baik. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Baik. Jayden sudah sehat? Minggu lalu nggak masuk ya? Karena? Aku Sakit apa? tiba-tiba demam. Tiba-tiba demam, tapi saat ini sudah membaik ya. Ya, nanti kalau misalnya Jayden kurang sehat tetap beritahu Bu Rosma, nggak apa-apa, oke? Agatha sehat? Sehat. Javier sehat? Lebih sehat lagi mah kalau Javier ya. Nah, baik. Anak-anak yang terkasih, kita akan awali pembelajaran kita hari ini. Kita akan awali dengan berdoa, begitu ya. Mari kita mengambil sikap doa yang baik. Doa akan dipimpin oleh Agatha. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami tentang lingkungan turut pengembangan diriku. Semoga kami dapat mempelajarinya dengan baik. Berkati orang tua kami, guru, dan juga teman-teman kami sehingga kami tetap dalam perlindungan-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rosma mau absen dulu ya. Ada yang tahu hari ini tanggal berapa? 10. Hari ini tanggal 10. EKE ulang tahun Maliha, EKE ulang tahun. Kirain ulang tahunnya Jayden hari ini. Aku ulang tahunnya April 15. Oke. Hadir. Javier, Agatha. Hadir. Oke, good job. Baik, selanjutnya kita mau bernyanyi dulu ya. Oke. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Semangat banget Jayden. Oke, baik. Selanjutnya anak-anak, masih ingat nggak sih kalian materi tentang kemampuan dan keterbatasanku? Masih? Tentang kemampuan itu apa saja? Menggambar. Berarti salah satu contoh kemampuan ialah menggambar dan berenang. Berenang, good job. Terus kalau Javier? Bermain bola. Pemain bola loh Javier loh. Karate. Ya. Nah, ada juga yang disebut dengan keterbatasan. Keterbatasan itu apa saja? Misalnya, dia tidak punya tangan. Pernah lihat orang tidak punya tangan? Panah. Dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa berjalan. Karena kenapa? Tidak ada kaki. Itu disebut keterbatasan fisik. Berikutnya, anak-anak, bagaimana cara kita mengembangkan kemampuan? Misalnya, Agatha tadi katanya kemampuannya menggambar. Cara mengembangkannya bagaimana, Agatha? Berlatih terus. Berlatih terus. Berenang. Cara mengembangkan kemampuan berenang bagaimana? Berlatih terus. Berlatih terus. Tapi Javier, kalau bermain bola berarti mengembangkannya dengan cara latihan. Latihan apa dulu nih? Latihan main bola. Tepuk tangan dulu dong. Kemampuan berenang butuh bantuan orang lain? Iya. Untuk mengembangkan kemampuan berenang butuh lingkungan yang baik? Iya. Butuh tempat kolam renang kan? Itu kan lingkungan. Iya. Betul? Begitu juga dengan bermain bola, butuh lapangan bola, iya enggak?
dan butuh seorang pelatih, betul nggak? Nah, pertanyaannya adalah apakah orang tuamu itu juga selalu membantumu dalam mengembangkan kemampuanmu? Iya. Iya, pasti ya. Iya? Setuju dengan itu? Setuju? Setuju. Lalu, apakah lingkungan sekolah juga membantumu untuk bisa belajar dengan baik? Iya. Good job, ya. Memang benar sekolah. Aku udah tahu 2+2. Ya, sekolah membantu kita untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik, belajar matematika, belajar bahasa Inggris, IPA. belajar bermain bola, ya kan? Betul ya. Lalu apa yang harus kalian lakukan untuk membalas kebaikan nih? Nah, kebaikan guru, kebaikan orang tua, dan kebaikan teman. Apa yang harus kalian lakukan? Apakah harus melawan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Berteman. Ih, senengnya Javier. Kalau Jaden, Iya. untuk orang tua, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan mereka? Menyayangkan. Menyayangi, menolong. Kalau kepada guru, belajar dengan baik. Keren. Terus kalau dari Agatha, apa Agatha? Javier sudah bilang belajar dengan baik, belajar dengan baik ya. Ih, kalian keren-keren loh pagi ini. Nah, baik, selanjutnya kita mau melihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, nanti kita akan memperjelas bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perkembangan diri. Yang kedua, kita juga mau melihat nanti bagaimana pesan Injil dalam Injil Lukas itu memberikan kita pesan yang baik, terutama kita bagaimana meneladani sikap Yesus ya. Dan yang ketiga ialah nanti kalian juga akan mampu berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kalian, baik itu orang tua, teman dan guru. Oke. Orang ya. Nah, anak-anak, materi kita tentang apa hari ini, Jayden? Lingkungan turut Mengembangkan diriku ya. Lingkungan turut mengembangkan diriku. Ya, lingkungan yang mana dulu nih? Sekarang kita berada di lingkungan sekolah. Terus tadi dari rumah kalian berada di lingkungan rumah atau lingkungan keluarga. Kita tinggal di Jakarta Selatan, berarti kita berada di lingkungan kota Jakarta Selatan, bukan di desa. Kalau kalian pahami dari gambar ini anak-anak, ini anak kecil ini berada di lingkungan mana? Lingkungan keluarga apa lingkungan sekolah? keluarga. Lingkungan Karena kan ada keluarga. Ya, karena ada papa dan mamanya. Kalau sekarang kalian dengan Bu Rosma, berarti berada di lingkungan sekolah. Good job, Javier. Nah, anak-anak, Bu Rosma mau kalian menjawab pertanyaan dulu untuk mengukur kemampuan kalian. Nanti tinggal beri tanda centang kalau kalian memahami, dan kalau belum memahami kalian beri tanda silang. Boleh dibuka? Mau mengamati gambar ini. Jayden, ini gambar apa yang pertama? Anak-anak berjalan ke sekolah. Oke, Javier ini di mana anaknya berada? Di lingkungan rumah. Oke, dia sedang apa ini? Dia sedang belajar bersama papa mamanya menggambar. Kalau ini, Agatha? Itu sedang bermain bola. Oke, mereka sedang bermain bola. Kira-kira ini lingkungan rumah apa sekolah? Di lingkungan sekolah. Oke, baik. Nah, ini adalah 3 kegiatan di lingkungan di mana mereka tinggal. Yang pertama ini adalah lingkungan pedesaan. Ini adalah lingkungan keluarga, dan yang ini adalah lingkungan kota. Nah, kegiatan apa saja yang mereka lakukan? Ada yang bisa menjawab? Kegiatan apa saja yang mereka lakukan? Kegiatan apa, Agatha? Yang pertama, kegiatan apa? belajar, bermain, berjalan. Ya, mereka ada yang belajar, ada yang bermain, dan ada yang berjalan. Kalau ini nomor 2, menurut kalian di mana saja mereka berada ini lingkungannya? Kota. Terus, Jayden? Kota. Selain kota udah disebut sama Javier tadi. Selain kota. Oke, yang besar suaranya lingkungan. Tes. Yang besar suaranya lingkungan. Desa. Oke, yang satunya lagi lingkungan.
Burger. Ya, kucel. Tepuk dong buat kita semua. Ih, keren loh. Luar biasa. Nah, ini kita mau masuk dalam membaca cerita tentang siapa ini? Kita mau baca cerita tentang Arif dan Tony. ya, kita baca cerita Arif dan Tony. Silahkan dibuka Jayden lembarannya. Jayden, dalam cerita ini dibahas tentang apa? Siapa nama tokohnya? Arif dan Tony. Arif dan Tony. Javier, kalau Arif tinggal di mana di cerita itu? Di desa apa di kota? Arif. Desa. Iya. Agatha, kalau si Tony tinggal di kota. Kucel, luar biasa. Oh, betul. Nah, sekarang untuk mendalami cerita ini, cerita tentang Arif dan Tony, kita mau menjawab pertanyaan. Lihat lembaran berikutnya. Ya, berikutnya. Silakan dijawab Javier, Agatha, dan juga Jayden. Sambil dilanjutkan, Bu Rosma mau dengar dong Javier membaca jawabannya, boleh? Oke. Pertanyaan pertama, siapakah nama tokoh dalam cerita, Javier? Arif dan Tony. Di manakah Arif dan Tony tinggal? Di desa dan kota. Terus apa kebiasaan Arif yang tinggal di desa? Kebiasaannya apa? Baca jawabannya. Arif setiap hari berjalan. Oke, Arif setiap hari berjalan kaki pergi ke sekolah. Lalu pesan apa yang bisa kita pelajari dari perkembangan Tony dan Arif? Apa pesannya untuk kita? Apa? Kita hidup kita hidup sederhana. Oke, dari Arif kita belajar hidup sederhana. Terus kalau dari Tony kita belajar, kita harus terus belajar dengan tekun dan juga rajin mengikuti les-les pembelajaran. Tepuk tangan dong buat Javier dulu. Good job Javier. Nah, selanjutnya kita mau bernyanyi dulu. Nah, karena kita mau mempersiapkan diri untuk baca kitab suci, kita bernyanyi dulu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau, nyanyi yang besar suaranya dong. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, sekarang kita akan membaca kitab suci yang akan dibacakan oleh Agatha. Silakan Agatha berdiri di depan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah.
Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, lazim pada hari raya itu, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Dia ada di antara orang-orang. Seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari-hari dalam perjalanan selalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kaum pemuda mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil menangis terus. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah ahli ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran dengan kecerdasannya. Segala jawab diberikannya, dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka lalu ibunya kepada ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cerdas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak karena kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia baru hidup dalam kesukaan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kasih Agatha, sekarang untuk mendalami bacaan kitab suci anak-anak, Bu Rosma mau menanyakan dulu nih. Yesus itu di dalam bacaan kitab suci kan dikatakan Ia tertinggal di mana? Ia tertinggal di bait Allah, itu sama dengan kalau sekarang gereja. Ya. Lalu umur berapa dia ketika tertinggal di bait Allah? 12 tahun. Kalau Javier sekarang umur berapa? Umur 8 tahun. Kalau Agatha 12 tahun, ya, berarti sebesar Agatha. Nah, perayaan apa yang mereka ikuti setiap tahun? Perayaan Paskah. Berarti boleh kita lihat bahwa Yesus ini tumbuh dalam keluarga yang sangat baik. Buktinya setiap tahun Ia rajin beribadah. Apakah setiap hari Minggu sekalian pergi gereja? Javier? Oke, kalau Javier setiap minggu pergi itu enggak? Sekolah minggu? Enggak, sama mama, diantar mama. Oke, yang rajin sayangnya, duduk yang benar saya. Pintar ya. Nah, selain itu kita juga harus meneladani sikap Yesus yang bagaimana ini ketika Ia berada di bait Allah. Apakah Dia ketakutan? Tidak, justru Dia berani bertanya jawab. Silakan dibuka berikutnya, Jaden.
jawabannya. Ya, sebelah sini. Ayo. Teman-teman. Aku bakal. Teman-teman, saya akan membacakan jawaban saya. Teman-teman, aku bakal membacakan jawaban saya. 1. Paskah tua 12 tahun 3. Yesus tidak takut. Yesus tinggal di bait Allah dan bertanya jawab kepada para ulama. 4. Kita harus tumbuh menjadi anak yang berani, tidak malu bertanya, taat pada orang tua yang rajin beribadah. Oke, tepuk tangan. Iko. Tepuk tangan. Harus berani seperti Yesus ya, dia berani. Gitu ya Jaden ya. Good job Jaden. Anak-anak, tadi kan kita sudah mendengarkan jawabannya Jaden. Jawaban yang pertama ialah perayaan apa yang diikuti? Paskah. Berumur 12 tahun. terus Yesus di bait Allah, dia sedang. ketika Yesus tertinggal di bait Allah, apa yang dia lakukan? Dia duduk di tengah-tengah ulama sambil mendengarkan mereka mengajukan pertanyaan. Iya, dia duduk di situ, duduk menunggu orang tuanya sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya, dan sekaligus ia juga bertanya. Oke. Lalu pesan apa yang bisa kita ambil dari kisah Yesus? Pesannya menjadi anak yang berani dan menjadi anak yang beriman karena dia sendiri. Oke, kita harus berani, kita harus menjadi anak yang beriman. Nah, selanjutnya kita juga mau mengingat kembali kebaikan-kebaikan orang yang telah membantu kita, yaitu ada orang tua, ada guru, dan ada teman. Kalian boleh menulis ceritanya di sini, ya. Ungkapkan, tulis kebaikan-kebaikan orang yang telah membantumu selama ini, oke? kebaikan-kebaikan orang tua, guru, dan teman yang selama ini kamu sudah dapatkan. Ayo, berdiri. Teman-teman,
mengajarkan kebaikan, peran orang tua, peran guru, peran teman. Oke. Yang pertama, peran orang tua. Setiap hari mama membantu aku membuat sarapan dan memasak makanan. Dan bapak aku juga membantu aku mengantar ke sekolah. Peran guru selalu membantu aku belajar. Peran teman selalu bermain dan jajan bersama. Oke, tepuk tangan buat Agatha. Good job. Silakan duduk Agatha. Ya, itu adalah tadi cerita-cerita kebaikan-kebaikan orang tua. Nah, dari Agatha ada, punya Jafir juga ada, dan punya Jayden juga ada. Kalau peran mama bagaimana Jafir? Jayden? Setiap hari ibuku memasak sarapan untukku. Kalau Xavier? Xavier? Mama membantu memasak. Iya, mama membantu memasak. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Keren, keren, keren. Anak-anak, Bu Rosma sangat senang karena hari ini pembelajaran kita berjalan dengan baik dari awal sampai sekarang ini. Kalian dapat menjawab dengan sangat-sangat bagus. Tepuk tangan lagi dong. Kalian luar biasa, sangat-sangat hebat ya. Dan setiap jawaban-jawaban kalian juga semuanya benar dan mengikuti dengan baik dari awal sampai selesai. Nah, selanjutnya kita mau menarik yang namanya kesimpulan dari materi kita. Pertama dari cerita Arif dan Tony. Kita belajar apa di situ? Tentang cerita Arif dan Tony. Dalam cerita Tony dan Arif, kita belajar tentang perkembangan diri di lingkungan kota dan desa. Kamu duduk yang benar. Jayden duduk yang benar. Kita belajar apa tentang Arif dan Tony? Tentang Arif kita belajar Kita belajar tentang perkembangan diri di lingkungan kota dan desa. Oke. Good job. Kita belajar tentang lingkungan kota dan desa. Di desa kita bisa tumbuh menjadi anak yang sederhana, dan di kota bisa ya, dan di kota kita bisa tumbuh menjadi anak yang tekun belajar ya. Terus kemudian apa? Yang kedua apa? Dalam bacaan kitab suci kita bisa belajar dari Yesus untuk tumbuh menjadi anak yang berani, rajin beribadah. Ya, kita juga belajar bahwa dari Yesus kita tumbuh menjadi anak yang berani, rajin beribadah, dan berani bertanya. Dari peran guru, orang tua, dan teman kita belajar untuk selalu bersyukur. Menyadari bahwa lingkungan kota dapat membantumu untuk berkembang dengan baik, ya atau tidak? Ya, Yang ketiga, apakah kamu bisa meneladani sikap Yesus untuk berani? Ya, ya Jayden? ya. Ya, oke. Ada pertanyaan Jayden? Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oke, semua sudah paham? Sudah paham? Benar? Sudah paham? Oke, lanjut. Bu Rosma, mau kalian menjawab pertanyaan untuk Bu Rosma ukur apakah kalian benar-benar sudah mampu atau belum ya. Ini ada 15 soal pilihan ganda, silakan dijawab. Anak-anak, Bu Rosma mau memberikan kalian penugasan. Penugasan apa yang mau Bu Rosma berikan ialah silakan kalian buat surat ucapan terima kasih kepada guru, kepada orang tua, atau kepada teman. Dengarkan Bu Rosma dulu. Silakan
buat surat ucapan terima kasih kepada guru, kepada teman, atau kepada orang tua. Nanti silakan tulis di buku tulis, tapi sebelum dikasih ke mereka, nanti Bu Rosma akan cek pada pembelajaran berikutnya, baru setelah itu kalian berikan kepada mereka. Oke? Oke? Nanti itu dikerjakan di rumah. Oke? Bisa ya? Bisa. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, kita mau menutup pembelajaran kita dengan bernyanyi dan berdoa dulu. Nanti tugas-tugasnya dilanjutkan untuk mengerjakan di rumah. Itu ya, Jaden. Ini di sini dulu, taruh dulu. Ya. Kita bernyanyi dulu ya. Bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena saat aku jadi anak Tuhan. Bukan karena diriku, bukan karena darahku, tapi karena Tuhan Yesus jadi hebat karenanya. Hari baru serahkan hati Tuhan, berada berkurang bernuangnya. Oke, silakan duduk. Besarkan suara ya, Jaden. Baik, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa. Mari mengambil sikap doa yang baik. Doa akan dipimpin oleh Jaden. Maju sedikit lagi, Jaden. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam pembelajaran ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam perkembangan kami setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang rapikan bukumu dulu. Rapikan dulu bukumu. Dirapikan dulu, dirapikan dulu, dirapikan dulu. Ini mau pulang. Iya, dikerjakan di rumah yang belum selesai ya. Anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada pembelajaran minggu depan.